Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Wa ayatul akhar la tamshi fil ardi marahan innaka antakhrukal ad wa antablugal jibalu tula. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan iman, takwa dan kesehatan dan umur panjang. Salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan mengangkat tema tentang tawadu sebagai akhlak mahmudah yang harus selalu dijaga agar kita senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Secara etimologi, kata tawadu berasal dari kata wada yang berarti merendahkan. Secara istilah, menempatkan kerendahan hati kita kepada sesuatu yang diagungkan. Mengutip pernyataan Ibnu Taimiyah, seorang ahli dalam mazhab Hambali, bahwa dalam kitabnya Madarijus Shalikin, bahwa tawadu ialah menunaikan segala yang hak dengan bersungguh-sungguh, taat menghambakan diri kepada Allah sehingga benar-benar dia menghambakan diri sebagai hamba Allah dan tanpa menganggap dirinya lebih tinggi dari Allah. Beberapa ayat dalam Al-Quran juga telah memerintahkan, Allah telah memerintahkan kepada kita sebagai hambanya untuk bersikap tawadu kepada Allah dan juga sesama manusia. Seperti ketika kita berzikir, berdoa, ada rasa haub, ada rasa takut, dan penuh harap tentunya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sesama manusia, bagaimana kita berkata lemah lembut, sopan santun. Tawadu adalah salah satu sifat akhlak mahmudah, perilaku manusia yang tidak pernah sedikit pun terbersit sikap kesombongan dalam dirinya. Sekalipun memiliki kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tetap menunjukkan perilaku yang rendah hati dan senantiasa menjaga hati dan niatnya dari segala sesuatu selain nama Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, tawadu merupakan sifat baik yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah SAW bersabda, barang siapapun yang bertawadu demi Allah, maka niscaya Allah akan mengangkatnya sampai ia menjadikannya bersama Iliyun. Dan siapa yang takabur kepada Allah 1 derajat, maka Allah akan merendahkannya. Iyad bin Himar radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku, bertawadulah hingga seseorang tidak menyombongkan diri terhadap lainnya dan seseorang tidak menganiaya terhadap lainnya. Hadis riwayat Muslim. Seorang penyair berkata dalam sebuah syairnya, bersikaplah tawadu, niscaya kamu menjadi bintang yang nampak di permukaan air bagai orang yang melihatnya padahal dia tinggi. Dan jangan engkau menjadi seperti asap yang mengangkat dirinya ketinggian padahal dia dalam posisi yang rendah. Dari kalimat ini memiliki makna betapa tingginya dan mulianya derajat manusia yang memiliki sifat tawadu. Mereka bagaikan orang-orang yang berada dalam sebuah taman. Lalu terlihat bunga mawar yang indah dengan berbagai warna yang meniupkan bau harum yang semerbak di segala penjuru. Hal ini senada juga disampaikan Imam Ali berkata, barang siapa bersikap tawadu, maka Allah akan membesarkan dan memberikan derajat yang tinggi kepadanya. Jamaah pemirsa rahimakumullah.
Ada beberapa faktor yang membentuk sikap tawadu. Pertama adalah kita bersyukur dengan apa yang dimiliki, karena semua itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita harus menjauhi sifat riya, sombong. Harus berusaha mengendalikan kita agar kita tidak menampakkan bahwa apa yang kita miliki kelebihan dibanding orang lain. Kita harus tidak boleh mandang bahwa kita memiliki kelebihan dibanding orang lain, karena ada Allah yang memiliki kelebihan tersebut. Yang ketiga, sabar. Dan yang keempat adalah kita harus hindari sikap takabur, sifat sombong, karena sombong adalah salah satu sifat yang menolak akan kebenaran. Beberapa contoh juga yang telah diperlihatkan para nabi, diantaranya Nabi Musa alaihissalam, bagaimana beliau melakukan pekerjaan membantu memberi minum pada hewan ternak dan juga menolong dua orang wanita yang ayahnya sudah tua renta. Demikian juga Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil kerja sendiri, hasil kerja tangannya sendiri. Jamaah rahimakumullah. Ibnu Taimiyah, seorang ahli dalam mazhab Hambali, juga menyampaikan bahwa tawadu ialah menunaikan segala yang hak dengan bersungguh-sungguh, taat menghambakan diri kepada Allah sehingga dia benar-benar seorang hamba, bukan hamba hawa nafsu dan bukan pula karena siapapun, dan tanpa menganggap dirinya lebih tinggi dibanding orang lain. Tanda orang tawadu adalah di saat seorang semakin bertambah ilmunya, maka semakin pula bertambah sikap tawadu dan kasih sayangnya. Semakin bertambah amalnya, maka semakin pula meningkat rasa takut dan waspadanya. Setiap kali bertambah usianya, maka semakin berkuranglah ketamakan nafsunya, dan setiap kali bertambah hartanya, maka bertambahlah kedermawanan dan kemauannya untuk berbagi atau membantu sesama. Dan setiap kali mendapatkan kedudukan yang tinggi atau posisi yang tinggi, maka dia akan selalu berusaha bagaimana menunaikan berbagai kebutuhan mereka yang di bawahnya serta bersikap rendah hati kepada mereka. Ini karena orang tersebut adalah menyadari betul bahwa tawadu adalah merupakan sikap yang mulia, sifat yang mulia, akhlak mahmudah yang merupakan nikmat yang didapatnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentu Allah menguji apakah ia bersyukur atau menjadi orang yang kufur. Pada akhirnya mari kita menjadi khaira ummah yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak melihat diri kita sebagai manusia yang memiliki nilai lebih dibandingkan manusia yang lainnya. Kita tidak boleh sombong, la tamshi fil ardi maraha. Janganlah kalian berjalan di muka sombong, karena Rasulullah SAW bersabda, sombong adalah salah satu sifat yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Mari mendidik diri kita, termasuk diri saya sendiri, untuk senantiasa bersikap tawadu sebagai akhlak yang mahmudah, akhlak yang terpuji, dan terus berusaha menjadikannya sebagai satu watak dan kebiasaan kita. Dan mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimuliakan dengan sikap tawadu dan dijauhkan dari sifat sombong. Allahumma hdini li ahsanil akhlak, la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukilah padaku akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menunjukkan pada baiknya akhlak tersebut kecuali Engkau ya Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.